Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita diberikan anugerah yang besar, yaitu melaksanakan ketaatan dan ketaatan berikutnya. Kita dimudahkan untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita juga diberikan kesempatan waktu yang luang atau meluangkan waktu untuk bermajlis ilmu. Harapannya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi waktu dan ilmu kita. Allah turunkan rahmatnya dan Allah kembali akan kumpulkan kita besok di hari akhirat, yaitu di dalam surganya. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mengambil potongan hadis diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari dan lain seterusnya, ada di dalam Sahih Muslim dan beberapa sunan kitab-kitab hadis lainnya. Rasul memberikan gambaran antara hidup kita di dunia, gemerlapnya kemewahan dunia, dengan kehidupan yang hakiki abadi, yaitu akhirat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita punya asabi', kita punya jemari ini, kita celupkan ke dalam air. Airnya itu adalah samudra luas, ya, samudra luas. Kemudian kita angkat, dan yang menempel itulah sisa, itulah dunia, ya, yang kita tempati hari ini. Adapun luasnya lautan yang enggak bertepi itu adalah ilmu Allah, ya, rahmat Allah dan lain seterusnya. Artinya kita ini hanya berada di tempat yang hanya sebatas tetesan, maka enggak layak untuk kita sombongkan. Apalagi kita kemudian ingkar kepada Al-Khaliq, yaitu Sang Pencipta. Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan khususiyah, keistimewaan. Nama lainnya khosois. Itu dimiliki oleh sebagian para nabi, para rasul, tapi tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Itu memang pilihan wong jenenge nabi iki, manusia pilihan Allah. Dengan berbagai macam ujian, tanggung jawab, tantangan dakwah. Maka kalau kita melihat secara utuh, keistimewaan nabi itu pada hakikatnya bagi kita bisa beban, ya, bisa beban. Tapi kalau kita melihatnya korpenae, itu nabi penak ya, salah langsung ditegur Allah, belum sempat melakukan dosa Allah sudah luruskan.
dan Allah langsung hapuskan dosanya. Ya, enak ya Nabi Muhammad dijamin ahli surga, yang pembuka kunci surga, itu enak. Tapi kalau kita melihat secara utuh tanggung jawab dan beban bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, coba ya, susah jadi Nabi dan Rasul itu. Nabi diberikan perintah oleh Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai Muhammad yang berselimut, bangun di waktu malam. Ya, untuk apa? Untuk qiyamul lail, salat malam, tahajud, witir. Ya, separuh malam lebih, separuh malam kurang. Sing penting jangan sampai tidak mengerjakan tahajud. Bagi umat yang termasuk kita hari ini, tahajud itu nafilatal lak, jatuhnya sholat nafilah, sholat sunnah. Bagi Nabi Muhammad, tahajud dan duha itu wajib. Kinten-kinten sanggup napa mboten? Lek bendino isuk yo duhanan, bengi yo tahajudan. Niku. Ya, perkara niki mawon bisa menjamin enggak kita tidak pernah meninggalkannya? Berat. Nabi itu Allah wajibkan setiap ngimami sholat, sebelum menegakkan sholat wajib bersiwak. Kita boten, Pak. Berat itu. Saya ngomong boten kula, Nabi piyambak. Nabi ngendikan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda duburis shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, nah berarti Nabi aja menilai abot. Kalau tidak memberatkan umatku, niscaya aku wajibkan bagi mereka setiap mau sholat bersiwak, membersihkan gigi dan mulut, sikatan. Nabi wajib nih, ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Rasul, kalau ada sahabat yang datang, sahabat yang butuh, sahabat yang minta tolong, muslimin yang butuh bantuan, maka wajib bagi Rasul untuk membantu mereka. Kalau kita kan lek punya kemampuan yo iso ngewangi, bisa bantu, kalau enggak apa-apa. Nabi wajib, karena itu perintah Allah. Makanya di saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya, Rasul pasti bantu maksimal totalitas. Tapi terkadang Rasul sedang nggak banyak hartanya atau sedang sempit dunianya, Allah buka kepada para sahabat yang lainnya. Siapa yang membantu saudaranya ini, siapa yang membantu dulure siniki, ya nanti Allah akan jamin dengan surga. Ya. Jadi pada hakikatnya seorang Nabi Muhammad SAW itu berat tanggung jawabnya. Kalau kita melihat dari khosais ini, sehingga keistimewaan Rasul SAW yang tidak dimiliki oleh umatnya nggak boleh kita tiru, ya nggak boleh kita tiru. Allah istimewakan Nabi tidak bisa baca tulis, itu keistimewaan. Ojo nganti Nabi punya kemampuan baca tulis malah Al-Quran dikira karangan Nabi, tidak murni firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi kita wajib belajar mengilmui. Di antaranya ya
Baca tulis setidaknya yang berkaitan dengan agama ini, yaitu baca tulis Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu tanggung jawab, kewajiban kita. Di antara keistimewaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diberi oleh Allah nubuat, yaitu tanda-tanda kenabian yang berkaitan dengan masa yang akan datang, dari hari akhir, kiamat sampai akhirat, surga dan neraka. Dan apa yang keluar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib mengimani, kita wajib percaya, ya. Besok ketika Dajjal Allah keluarkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan di atas kemampuan manusia pada umumnya. Melaku iso, melayu iso, mabur iso, ngilang iso, macam-macam. Keliling dunia. Tapi sesakti-saktinya Dajjal, ini coro diartikan sekti, ya, tetap Allah Subhanahu wa taala berikan tempo sampai kapan Dajjal ada di dunia. Apa saklawase? Mboten. Ya, Dajjal itu Allah berikan kesempatan mung 40 dino. Cuma hari pertama suwene kaya setahun. Hari kedua suwene kaya sesasi, hari ketiga suwene kaya seminggu, ngoten. Ya, hari keempat, lima, seterusnya seperti hari-hari biasa. Keliling. Nah, di antara tempat-tempat yang dikelilingi berusaha untuk masuk 2 tanah suci, ya, Makkah dan Madinah, tapi gak berhasil. Sebabnya apa? Dijaga oleh para malaikat. Di 2 tanah suci, Mekah ada tanah sucinya, Madinah juga ada tanah sucinya. Dajjal tekan Mekah, tekan Madinah, tapi tidak bisa masuk sampai wilayah haram atau wilayah tanah suci. Berarti apakah Dajjal bisa masuk sampai ke Ka'bah? Mustahil. Yakin? Yakin. Kenapa? Karena Rasul telah menyampaikan. Dajjal bisa masuk Masjidil Haram? Bisa nama betul? Tidak bisa. Yakin? Yakin. Kenapa? Karena dijaga. Jadi kalau hari ini ada yang gembar-gembor atau menyusupkan berita-berita dusta, kalau di sekitar Masjidil Haram ada antek-antek Dajjal, ada ikon Dajjal, ya, ada titik-titik Dajjal, titik-titik Yahudi, titik-titik Dajjal Yahudi, maka ini semuanya adalah dusta. Kenapa? Jangankan sampai Masjidil Haram, masuk tanah haram saja nggak mampu Dajjal itu. Ini kita yakini. Di Madinah juga sama. Dajjal itu sampai ngecamp di Madinah, bikin tenda, kemah. Tapi bukan di tanah suci Madinahnya, di balik wilayah Uhud, daerah Rajaf. Makanya hadis dari Anas bin Malik, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Dajjal sudah masuk wilayah Madinah, sudah mendirikan kemahnya di sana, fatarjuful Madinah thalathata marrat. Allah kehendaki Madinah gempa sebanyak 3 kali.
Ya, Madinah itu nanti akan gempa di akhir zaman. Apa fungsinya? Gempanya itu Allah takdirkan untuk nyortir, menyaring orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Mereka keluar dari kota Nabi, keluar dari Masjid Nabawi dan sekitarnya. Kemana? Ikut jadi prajuritnya Dajjal. Sehingga setelah gempa 3 kali itu, Madinah tanah sucinya hanya terisi sama orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang betul-betul ketakwaannya. Nggak ada yang munafik satupun. Kenapa? Sing munafik itu metu kabeh. Ya. Maka kalau hari ini di sekitar Masjid Nabawi juga disebutkan ada ikon-ikon Dajjal, nah itu jelas ngapusi nih, Pak. Jangan dipercaya. Kita lebih percaya nubuat, berita yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kaum muslimin nantinya punya pemimpin yang soleh, yaitu Imam Mahdi. Namanya sama dengan nama Nabi kita, yaitu Muhammad. Ayahnya sama dengan nama ayahnya Nabi, yaitu Abdullah. Memimpin dengan keadilan, dengan kesolehan, dengan ketakwaan, dan muncul di musimnya orang-orang sudah mulai giat dalam beriman, bertakwa, karena ini janji Allah. Wa'adallah, Allah berjanji bagi siapa? Alladzina amanu wa amilus sholihat la yastakhlifannahum. Sapa wae sing duwe iman, nyekel tauhid, bener imane, lurus tauhide dan beramal saleh, Allah akan berikan pemimpin. Ya, pemimpin maksudnya pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang saleh. Jadi kuncinya itu ini. Iman soleh, iman soleh. Ya, kalau difahami dengan baik cara dan metode bagaimana Allah menurunkan rahmat dan barokahnya, insya Allah, ya, kita ini bisa kembali Allah menangkan, Allah ridhoi, Allah jayakan. Bukan sebaliknya, modelnya malah kaya dadi pengikuti Dajjal, itu naudzubillah. Nah, ketika sesoleh Imam Mahdi saja dengan pasukannya yang orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa, itu atas kehendak Allah yang gak mampu untuk membunuh Dajjal. Ya, siapa yang bunuh Dajjal, Pak? Nabi Isa. Padahal Imam Mahdi itu soleh, pemimpin. Maka nanti ketika pergerakan Dajjal sudah masuk wilayah Syam, Imam Mahdi juga ngejar sampai wilayah Suriah, Damaskus. Di waktu subuh, ketika Imam Mahdi mau ngimami subuhan di Masjid Jami' Al-Umawi, masjidnya hari ini juga sudah ada. Tiba-tiba Imam Mahdi melihat sosok yang turun dan nangkring di Manaratul Baydha, menara putih Masjid Jami' Umawi atau Masjid Jami' Damaskus. Hari ini menara putihnya juga sudah ada. Ya. Dan Imam Mahdi tahu kalau itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Berarti Imam Mahdi itu punya ilmu. Ya, Imam Mahdi berarti ngaji. Oh, ini toh ciri-ciri Nabi Isa. Ya, karakter Nabi Isa berarti sing neng menara putih kuwi betul Nabi Isa. Dan ketika Nabi Isa turun masuk masjid, Imam Mahdi dengan penuh tawadhu dan sopannya minta Nabi Isa ngimami subuh, tapi ditolak oleh Nabi Isa. Likulli ummatin imam. Setiap umat itu ada nabinya, ada imamnya. Nah, kalian itu umatnya Nabi Muhammad SAW.
Berarti imamnya dari kalian, bukan dari seperti saya. Nabi Isa menjelaskan demikian. Kan Al-Quran diturunkan ke siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa Allah berikan apa? Injil. Kan repot. Nabi Isa kalau ngimami terus maca Injil kan waduh bingung makmumnya. Jadi sholat itu kan bacaannya apa? Al-Fatihah, Al-Quran, dan kemudian surat-surat yang ada di dalam Quran. Dan Nabi Injil Allah turunkan, Nabi Isa Allah turunkan Injil, bukan Quran. Makanya kemudian Nabi Isa minta kepada Imam Mahdi untuk mengimaminya. Nah, jadilah Imam Mahdi ngimami subuhan, makmumnya Nabi Isa. Tapi kita jangan salah paham. Sesolehnya Imam Mahdi dan mengimami Nabi Isa, tetap kemuliaan Nabi Isa jauh dibandingkan Imam Mahdi. Kenapa? Karena Imam Mahdi bukan bagian dari Nabi dan Rasul. Nabi Isa tetap Nabi, tetap Rasul. Bahkan Allah turunkan dengan beberapa misi. Misi diantaranya itu membunuh Dajjal. Ya, makanya nanti ketika Dajjal tahu itu mendekati hari ke-40 itu udah Dajjal masuk wilayah Syam sampai ke wilayah Palestina, ke Bethlehem. Ya, mentok di hari ke-40 itulah di Babi Lut, di pintu Lut. Hari ini juga sudah ada. Ya, di Bethlehem itu pintu Lut. Disitulah Dajjal ketika dari kejauhan aja melihat dan menghirup napas atau aroma dari napasnya Nabi Isa, itu sudah seperti apa ya, barang sing meleleh, Mas. Tapi Allah takdirkan Dajjal tidak mati seperti itu. Allah takdirkan tetap Dajjal mati dengan tombak yang dilemparkan oleh Nabi Isa. Ditujup mbek Nabi Isa. Getian-getian mati. Apa hikmahnya? Supaya manusia tahu ternyata Dajjal itu bukan Tuhan. Buktine ketujup metu getiye. Ditujup yo akhirnya mati. Masa Tuhan getien? Ya, masa Tuhan mati karena ditombak? Meskipun Imam Mahdi nggak sanggup itu, Allah perintahkan sembunyi. Ya, Nabi Isa yang kemudian membunuh Dajjal. Maka dengan wafatnya Dajjal, antek-anteknya, tapi kadang masih ada, sehingga dikejar oleh pasukannya Imam Mahdi, ya, Nabi Isa. Dan di antara mukjizat Nabi Isa kala itu aromanya. Secara kasar ya wae dhewe iki ababe, Pak. Ya, jadi abab, aroma nafas Nabi Isa itu bisa sampai jauh. Dan siapa saja yang Allah kehendaki menghirupnya, ada yang tewas. Bahkan dari sebagian orang Nasrani malah banyak yang kemudian nanti masuk Islam, bersahadat. Tapi sahadatnya syahadat Nabi Muhammad, bukan Nabi Isa. Habis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Karena Nabi Isa itu setelah berhasil dengan izin Allah membunuh Dajjal, kan antek-antek prajurit dari kalangan Yahudi itu kan wis melayu neng dindi, Pak. Delik rono, delik rene, neng ngisor watu, neng buri watu, ngisor wit, buri wit. Ya. Tapi Allah takdirkan semuanya itu bisa ngomong. Buh watu, buh wit-witan, buh tembok, kabeh bisa berbicara. Melaporkan bahwa di belakangku ada Yahudi, ya, di belakangku ada prajuritnya Dajjal. Hei Muslim, hei mukmin, bunuhlah dia.
Jadi pasukan Imam Mahdi mudah saat itu, karena dapat laporan, wah enek Yahudi sing neng balik tembok, ada Yahudi yang dibalik pohon, ada Yahudi yang balik batu. Cuma ada satu pohon sing mingkem, gak enak omong iblis. Apa itu? Gharqad. Nami pohonnya apa? Gharqad. Niku pancen mboten enten teng Indonesia. Tapi lain teng daerah Timur Tengah kathah. Ya, gharqad itu tumbuhan yang nanti ketika Yahudi sembunyi atau antek-anteknya prajuritnya dari Dajjal itu sembunyi, pohon gharqad tidak berbicara sama sekali. Makanya dari hari ini sudah lama Pak, sampai hari ini orang-orang Yahudi itu senang sekali nandur apa? Gharqad. Kenapa? Karena mereka tahu sebetulnya ya bahwa besok itu mereka akan dikejar-kejar oleh tentara Imam Mahdi dan Nabi Isa, dan tempat persembunyian paling aman yaitu di belakang atau di dalam gharqad. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Jadi Allah takdirkan ketika Nabi Isa kembali mendakwahkan agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan seluruh para nabi dan rasul dengan misi yang bagus sekali. Setelah membunuh Dajjal, Nabi Isa Allah turunkan untuk pertama membungkam kedustaan masyarakat Yahudi, membongkar kedok kebohongan mereka. Apa itu? Ketika orang-orang Yahudi dari zaman Nabi Isa sampai sekarang, mereka menyatakan yang membunuh Nabi Isa adalah mereka. Padahal Nabi Isa sedo napa dereng? Dereng. Mereka akan kaget. Dan terus siapa yang disalib saat itu? Loh, kita sudah tahu jawabannya, Pak. Di Quran disebutkan ya, Allah menjadikan seseorang di antara mereka itu syubbihalahu, diserupakan dengan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ketika Allah turunkan kembali ke dunia ini punya misi itu membungkam kedoknya Yahudi. Ternyata selama ini Yahudi bohong, ya, Yahudi cuma merusak dan menghancurkan agama tauhid yang benar ini. Yang kedua, juga membungkam orang-orang Nasoro, ya, yang katanya mengimaninya tapi sampai mengkultuskannya anaknya Tuhan kah, bagian dari ketuhanan kah. Ya, Nabi Isa menjelaskan, aku ini Abdullah wa Rasuluhu, manusia hamba Allah dan utusannya, seperti ada Musa, ada Ibrahim, ada Nabi juga Muhammad sallallahu alaihim ajma'in. Kenapa kalian menyembahku? Kenapa kalian menyatakan aku ini anak Tuhan? Itu sebagian yang Allah kehendaki sadar masuk Islam, ya, sebagian lagi tewas dan nantinya akan menjadi orang-orang yang ingkar terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, bukti kalau ajaran Nabi Isa sudah diselewengkan dengan menyembahnya, meyakininya bagian dari ketuhanan, yaitu dengan adanya salib, ya, salib-salib, maka nanti Nabi Isa juga akan menghancurkan salib-salib. Ya. Ini nubuat, Pak, bukan saya ngomong. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan, dan pasti terjadi. Cuma kapannya kita nggak tahu, tapi ini pasti terjadi. Ketika umat Nasara yang meyakini Nabi Isa tapi ternyata malah menyalahgunakan syariatnya, dalam Injil di antara yang diharamkan adalah babi, tapi ternyata babi malah dijadikan konsumsi harian, makanan yang dianggap halal, maka nanti Nabi Isa juga akan membasmi dan membunuh babi. Ya.
Sehingga kemudian habis itu dunia ini aman, Pak, nyaman. Ketika Imam Mahdi dan Nabi Isa mimpin ini, dunia itu aman, betul-betul aman, nyaman. Ya, akan ditemui singa sama musang makan bareng, Pak. Ya, bocah-bocah bayi bermain dengan ular-ular berbisa. Ya. Apa sajalah. Kewan sing biasanya mangan kewan apa? Ya, umpamanya elang sama ular juga konconan. Semuanya aman. Jadi kalau kita belajar IPA zaman biyen, rantai makanan nggak ada, Pak, saat itu. Semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah, keadilan dari Allah melalui kepemimpinan Nabi Isa dan Imam Mahdi. Gitu, Pak. Dunia itu enak pol saat itu. Tapi setelahnya Allah munculkan kembali ujian yang lebih besar. Siapa itu? Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, kalau Dajjal, Imam Mahdi diminta melindungi prajurit-prajuritnya karena Allah akan kirimkan Isa bin Maryam alaihissalam untuk membunuhnya. Tapi Ya'juj dan Ma'juj, Allah perintahkan Nabi Isa pun juga bersembunyi. Ya, saking dahsyatnya. Tapi nanti kemudian Allah Subhanahu wa taala musnahkan juga mereka. Sampai kemudian Allah kirimkan angin yang berhembus dari Yaman, dihirup oleh seluruh orang-orang yang beriman, meskipun punya iman sebiji dzarrah, sebiji atom atau sebiji sawi, penting barang yang cuwilik, yang penting duwe iman wae di dalam jiwanya, maka akan mati semuanya. Orang yang punya keimanan saat itu meninggal semuanya. Sehingga di dunia sudah nggak ada lagi yang sholat. Oh, cuma sholat, Pak. Sholat diawali dengan waktu sholat adzan. Sing adzan wis gak ono. Jangankan adzan, lafal Allah saja udah gak ada yang dengar. Sudah gak ada yang menyuarakan lafal Allah, Allahu Akbar, itu sudah gak ada. Berarti yang hidup cuma orang-orang yang buruk semuanya, orang-orang yang kafir semuanya. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, kalau kalian pengen melihat kronologi dahsyatnya hari kiamat, hari kiamat, maka silakan baca surat apa itu? Idza syamsu kuwirat. Niku. Ya, itu ayat pertama sampai ayat pertengahan itu membahas hari kiamat ya. Ayat ke-7 sampai ayat terakhir itu membahas hari akhiratnya. Jadi kalau apa istilahnya kayak dokumenternya kiamat dan akhirat itu tergambarkan di dalam surat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat, ketika Allah Subhanahu wa taala menggulung matahari. Ya, matahari digulung sama Allah. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di zamannya Abu Bakar dan Umar ya itu Islam persis sebagaimana yang dibawa oleh Rasul, karena nggak ada penyimpangan, nggak banyak mikir terkait dengan syariat, terlebih berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala.
ketika Allah mengabari, Allah gulung langit dengan tangannya, wis diimani gitu Pak. Allah masukkan kakinya ke dalam neraka untuk tahu sudah untuk bertanya kepada penghuninya dan malaikat, ya, penuh atau tidak. Allah Maha mengetahui itu. Nah, itu tinggal kita imani. Karena zaman Abu Bakar, zaman Umar itu meyakini apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa pakai logika. Munculnya penyimpangan itu mulai dari zamannya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, dengan munculnya Khawarij, Qadariyah, Jabriyah, sampai hari ini. Ya. Kenapa? Karena mulai sombong. Kita ini selaku manusia mulai sombong. Iqdamul aql. Makanya ada prinsip nihayatu iqdamil uqul iqalun. Nihayatu iqdamil uqul, ujung dari kita ini, titik-titik akal, titik-titik logika gak masuk akal, gak ditompo, gak masuk logika, gak dikerjakno. Maka ujung dari kita menuhankan akal akhirnya iqalun, keikat sendiri Pak, ruwet karepe dhewe. Allah itu sudah sangat jelas di dalam Al-Qur'an. Allah memperkenalkan dirinya yang maha kuasa itu ada nafyun, ada isbat. Ada isbat penetapan, ada nafyun peniadaan. Nafyun itu contohnya Allah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Niku contoh nafyun. Allah itu tidak dilahirkan, tidak melahirkan, tidak beranak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah gak duwe kesel, gak duwe leren, gak duwe sare. Allah tidak pernah tidur. Ini namanya nafi atau nafyun. Tapi ada isbat, penetapan. Allah menetapkan. Apa itu? Banyak sekali Pak. Ya, asma dan sifat Allah termasuk asmaul husna itu bagian isbatnya Allah tentang dirinya. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha kuasa, Allah maha besar. Sehingga Allah mendengar, Allah melihat, Allah tersenyum, Allah marah, Allah cemburu. Ya, nah, itu sama orang-orang Jabriyah, sifat-sifat itu ditolak semuanya Pak. Kenapa? Karena pakai akal Pak. Jadi Allah duwe sifat berarti kaya dene awake dhewe. Padahal pakai dalil juga laisa kamislihi syai. Allah itu gak iso dipadak-padakne mbek apa wae. Ya betul, ayatnya betul, tapi aplikasinya yang salah. Sehingga semua yang sifat-sifat Allah itu tidak dipahami dengan benar. Mereka jatuh kepada kesalahan dan kekeliruan. Ada yang gak sampai kaya ngono, tapi gak gelem meyakini kalau Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya wajah. Ya, padahal ayat-ayatnya jelas, hadis-hadisnya jelas, Pak. Ketika Allah menyatakan dirinya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ya, Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya di langit sana. Muncul, aja mbok artekne ngono. Berarti Allah di atas langit, Allah itu butuh tempat. Siapa sih ngomong Allah butuh tempat? Kita cuma meyakini sebagaimana yang Allah sampaikan. Ya terus ya jangan, artinya berkuasa saja. Ya, akhirnya ujung-ujungnya ya sudah. Lah ngono Allah di mana? Ya, kalau nggak di atas arsy, di atas langitnya itu Allah di mana? Yang penting Allah ki gak di mana-mana. Neng ngarep ya ora, neng mburi ora. Ya terus ning tengah-tengah ya ora. Kiwa ora, tengen ora, terus neng
Lor ora, kidul ora, etan ora, kulon ora. Ya. Yang penting Allah tidak butuh tempat, dan Allah itu ujung-ujungnya akhirnya Allah di mana-mana. Loh, di mana-mana ya tempat loh, Pak. Iya Pak ya? Sampean mau kemana? Lah itu kan mana tempat. Ya kan? Sampean dari mana? Loh, mana ya tempat. Kenapa? Karena ruwet sendiri dengan tadi logikanya. Idza syamsu kuwirat, Allah menggulung matahari dengan tangannya. Jangan diartikan tangan, engko kaya makhluk. Lho sapa sing ngomong tangan Allah kayak seperti tangan makhluk? Kita yakini Allah punya tangan. Bentuknya seperti apa, gambarannya wallahu a'lam. Al-kaifiyah, metode, gambaran, caranya, bentuknya kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Tapi kita meyakini Allah punya tangan. Tangan jangan diartikan tangan, artikan kekuatan saja. Allah punya wajah, jangan diartikan wajah, tetapi diartikan ridho. Nah kalau semua isbat ditakwil, ditafsirkan dengan berbagai macam penjelasan-penjelasan yang sesuai dengan logika, akhirnya ruwet sendiri. Betapa banyak asma dan sifat Allah yang kemudian kita nggak bisa memahami dengan baik. Sudah cukup kata Imam Malik, ya, sifat asma Allah kita yakin, kita imani, wajib hukumnya. Wal kaifu majhulun, ya, dan bagaimana cara Allah melihat, bagaimana Allah mendengar, itu memang kita nggak tahu. Wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya-tanya Allah itu kalau di atas arus duduknya bagaimana, itu nggak boleh. Kalau dipikir mesti nanti jatuh kepada penyimpangan akidah. Termasuk ketika dalam peristiwa hari kiamat Allah menggulung matahari. Makanya ulama tafsir ada beberapa pendapat. Ada yang meyakini yang dimaksud menggulung matahari Allah redupkan cahayanya. Jadi besok karena kiamat Allah tegakkan dalam riwayat di hari Jumat di waktu duha. Orang-orang yang biasanya, orang-orang kafir ini ceritanya kan, sudah nggak ada orang beriman, yang biasanya kerja, biasanya ngantor, biasanya nyawah, biasanya kok dino iki kuduke wis srengenge wis benter, ya, wis panas, sudah bercahaya menyilaukan, kok ini belum tampak. Jebule di waktu itulah Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan hari kiamat. Ya, redupkan cahayanya. Ada yang menafsirkan Allah gulung langit, yaitu Allah gulung dengan tangannya yang maha kuasa itu, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Itu ada pendapat yang demikian. Ya, kenapa? Karena matahari, bulan, bintang itu salah satu di antara material yang disembah oleh orang-orang yang musyrik, yang kafir, yang enggak beriman, sehingga semua benda, barang yang dipertuhankan oleh manusia besok berakhir di dalam neraka. Nah, ini gambaran hari kiamat ya, yang sebetulnya kami ingin nyampaikan beberapa poin terkait dengan surat At-Takwir, tapi insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.